Bab 311. Tidak ada wanita yang tidak suka orang lain memuji kecantikannya, apalagi dipuji oleh monster yang tiada taranya. Bibir tipisnya terangkat, Junjiu memiliki sedikit senyum di matanya, tetapi Xiao Wu cemburu. Itu menekan tubuhnya ke punggung kaki Junjiu dengan marah, mencoba menggunakan beratnya untuk menarik perhatian Junjiu. Xiao Wu bersenandung dan berkicau, Meo juga memuji guru setiap hari karena cantik, dan paling tampan. Guru tidak pernah sebahagia ini. Aku sangat bahagia. Junjiu menundukkan kepalanya. Dia mencoba untuk menggerakkan kakinya, tetapi Xiao Wu mau mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekannya sehingga dia tidak akan bergerak. Mengangkat wajah kucing seputih salju dan berbulu, Xiao Wu memelototi pupil kucing dan mengeong, ala kadarnya. Junjiu, ini berbeda. Xiao Wu adalah anggota keluarga, dan aku memujimu karena menjadi imut setiap hari, benar. Uyue, petik 2, dia bukan anggota keluarga. Sebelum Junjiu selesai berbicara, Xiao Wu memberikan kata terakhir dengan cepat. Mo Uyue bukan anggota keluarga, itu. Jadi tidak perlu cemburu. Memikirkan hal ini, Xiao Wu santai dan berbaring di punggung kaki Junjiu, dengan ujung ekornya menjuntai untuk menunjukkan harga dirinya. Junjiu merasa tak berdaya, tapi Chong Ni Xiao Wu tidak melanjutkan. Kalau tidak, imut kecilnya akan cemburu lagi. Dalam kegelapan, Leng Yuan menatap wajah tuannya yang gelap dengan gemetar, mata emasnya seperti jurang. Leng Yuan ingin menangis tetapi tidak menangis. Nona Jun, kamu menyayangi Xiao Wu, apa yang harus dia lakukan? Kilatan cahaya melintas di benaknya, dan Leng Yuan punya ide. Dia berkata, Feng Xiao adalah kakek Nona Jun, tetapi dia tidak bisa ikut dengan Nona Jun. Tuan, kamu bisa, jadi tuannya jauh lebih baik daripada keluarga. Tidak ada yang bisa membandingkan. Terlihat bahwa keinginan Leng Yuan untuk bertahan hidup sangat kuat. Mendengar ini, Mo Uyue tidak berbicara, tetapi jelas tekanan udara di sekitar tubuhnya sedikit berkurang, membuat Leng Yuan bernapas dengan lancar. Begitu Leng Yuan mendongak dan melihat King Yu datang, dia berdebar dalam hatinya dan bertanya, ada apa dengan King Yu? Junjiu menunggu di sini untuk King Yu, dan melihat King Yu datang dengan pakaian acak-acakan, dengan lengan dan celana panjang kaki ditutupi dengan debu dan kotoran, tetapi melihat dengan hati-hati ke tubuhnya, dia tidak terluka tetapi penuh semangat, alisnya sombong dan bahagia. Kakak, King Yu melihat Junjiu melangkah mendekat. Kakak, apa yang kamu lakukan? Berapa banyak orang yang telah kamu pukuli? Bagaimana kabarmu hari ini, adik perempuan junior? King Yu tersenyum dengan anggun dan putus asa. Junjiu menggerakkan kakinya, Xiao Wu menjauh dan mengikuti Junjiu, berbalik dan berjalan menaiki gunung. Junjiu mengerutkan bibirnya dan berkata, ada banyak hal yang terjadi hari ini, mari kita kembali dan berbicara perlahan. Itu benar, saya meminta Steward Wang untuk mengganti 2 yard, dan saya hanya pergi untuk melihatnya dan itu cukup bagus. Hah? King Yu tidak mendengarkan. Aku ingin tahu bahwa Junjiu memiliki kehidupan yang luar biasa hari ini. King Yu tidak perlu khawatir Junjiu diintimidasi, adik perempuan juniornya sangat luar biasa, siapa yang bisa menggertaknya? Jika ada, maka dia akan menyingsingkan lengan bajunya dan mengepalkan tangan. Pekarangan Junjiu dan King Yu bersebelahan, dan seperti yang dia minta, manajer Wang tidak berani ragu sama sekali jika dia tidak ingin mati. Duduk-duduk di sofa empuk, setelah King Yu tahu apa yang terjadi pada Junjiu hari ini, ekspresi wajahnya berubah bola-balik, dan akhirnya dia mengerutkan kening dan menjadi murung. Mengepalkan tinjunya dengan keras, King Yu berkata, Suge Qiyu itu benar-benar pelit, bahkan jika dia tidak bisa bertahan malam ini, dia harus memberinya pukulan yang bagus dulu. Ada juga Wang Guanxi itu, aku tidak menyangka itu di belakangnya adalah Akademi Taichu. Penatua Agung, Suge Qiyu hanyalah orang yang lewat dan tidak penting. Tapi Penatua Agung, saya tidak mengerti. Ada karya klasik di Paviliun Changsu, dan tahanan surgawi adalah kekuatan Akademi Tiansu, dan tidak memiliki anggota partai di Akademi Taichu. Tetapi jika dia bukan orang tahanan surgawi, mengapa dia melawan Anda dan saya? Kata Junjiu. Dia ingat bahwa dia bertanggung jawab untuk menyelidiki 2 kasus utusan dari 10 kerajaan, dan dia memberikan informasi yang disusun kepada Tetua Agung. Tetapi sebelum itu, Tetua Agung telah mengikuti mereka dan meminta Wang Guan untuk dengan sengaja menggertak dia dan King Yu.
mengapa kamu melakukan ini? Junjiu meletakkan pertanyaan ini di sudut pikirannya untuk saat ini. Dia membuka mulutnya dan melanjutkan, kakak senior, aku telah mencari di paviliun perpustakaan, dan di sana tidak ada petunjuk tentang tingkat keempat dari latihan fisik. Namun, mungkin saja tidak ada Zhang Suge di gerbang luar. Petik 2. Pelatihan fisik Tian Wuzong saya adalah keterampilan kelas 1. Bahkan di 3 perguruan tinggi besar, peringkatnya juga bagus. Jika itu benar-benar di Akademi Taichu, itu harus ditempatkan di perpustakaan sekte dalam. King Yu berbicara, mereka mengangkat mata dan saling memandang, dengan keputusan di hati mereka. Mereka harus memasuki sekte dalam. Petik 2. King Yu, saya mendengar dari murid-murid lain di kafetaria hari ini bahwa kompetisi murid sekte luar akan segera diadakan. Petik 2. Aku juga pernah mendengarnya. Ini adalah satu-satunya akses ke pintu dalam, dan kita harus mendaftar untuk itu. Junjiu menopang dagunya dengan tangannya, dan matanya sedikit membeku. Pintu bagian dalam harus dimasuki. Tidak hanya untuk mendapatkan kembali lapisan keempat dari teknik latihan tubuh, tetapi juga untuk memecahkan situasi saat ini. Tidak peduli apapun Taichu Academy ingin melakukannya, dia tidak akan membiarkan dirinya berhenti di pintu luar. Pintu luar hanyalah seorang tukang, dan hanya pintu dalam yang dapat menyentuh intinya. Hanya dengan memasuki pintu dalam, Anda dapat selangkah lebih dekat untuk membunuh Hong Ying. Junjiu tidak terburu-buru, dia memiliki kesabaran untuk meluangkan waktunya. Ada juga bertekad untuk memasuki sekolah dalam Akademi Taichu. Kesulitan legendaris sulit bagi orang lain. Baginya, tidak sulit untuk mencapainya, seperti selama dia ingin melakukannya, dia bisa melakukannya. Malam ini, Junjiu dan King Yu berada di yang baru, tapi itu adalah malam kebingungan, kemarahan dan sakit kepala bagi penguasa kota Taichu dan Yunni. Ketika Yunni datang kembali dari kota Taichu, sudah keesokan paginya, wajahnya gelap dan khawatir. Dia membunuh Sugekiyu, bahkan jika dia mengaku bahwa penguasa kota Taichu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tapi Yunni tidak bisa menjelaskan mengapa dia adalah murid dalam, mengapa dia berada di luar perpustakaan sekte luar, dan yang lebih penting, dia tidak dapat diperhatikan ketika dia bertemu dengan utusan dari tahanan surgawi Dekan Taichu yang paling tabu dari yang lain membentuk pesta untuk pribadi keuntungan. Dia dan kakeknya adalah orang-orang yang menjadi tawanan surga, namun tidak ada yang pernah mengetahui hal ini. Jadi Yunni tidak bisa mengenalinya. Dia membiarkan murid-murid dari sekte luar mengetahui tentang kematian Sugekiyu, dan kemudian pergi menemui penguasa kota Taichu, mencoba untuk menenangkan masalah tersebut. Hasilnya menjadi bumerang. Yunni mendekati ruangan dengan muram, sialan. Penguasa Taichu, bukankah hanya seorang anak laki-laki meninggal, dan bukannya dia tidak bisa melahirkan? Kakak senior Yun, ini tidak sehat, sesuatu terjadi. Steward Wang terlatih tati melihatnya, Yunni mengerutkan kening bahkan lebih tidak senang. Namun tetap dengan sabar, menyimak penuturan Guan Shi Wang tentang apa yang terjadi kemarin. Yunni terkejut saat mendengar ini, trik apa yang dimiliki Junjiu. Yunni tidak percaya, apakah Junjiu sendirian mengancammu? Apakah tidak ada orang lain yang membantunya? Kakak senior Yunni sendirian, dia meracuniku. Kakak senior Yunni, kamu harus menyelamatkanku. Tanda seru petik 2, mulut, biarkan aku berpikir dengan tenang. Yunni duduk di kursi, mengangkat tangannya dan mencubit bagian tengah alisnya. Dari kejauhan terlihat seperti peri cantik yang sedang bermeditasi, namun jika dilihat dari dekat dan melihat kabut di mata Yunni, bisa membuat orang gemetar ketakutan. Tiba-tiba Yunni mendapat ide, dia memandang Guan Shi Wang dan bertanya, Guan Wang, kamu pernah berkata bahwa Junjiu sangat tampan. Serius? Kecantikan, jadi bagaimana dengan Junjiu? Bisakah aku membandingkannya denganmu? Guan Shi Wang tersanjung, tetapi dia tidak tahu bahwa kali ini sanjungan itu ada di kaki kuda. Bab 312. Paksaan di dalam ruangan tenggelam, dan Guan Shi Wang tidak tahan difoto di tanah dan berteriak. Yunni berkata dengan wajah dingin, Wang Guanxi, waktuku terbatas dan aku tidak bisa membiarkanmu menyia-nyiakannya. Aku ingin kamu menjawabku. Apakah Junjiu tampan? Wang Guanxi memuntahkan darah sambil berteriak. Mata Yunni berkedip dan dia tersenyum. Tampil saja, menurut penjaga Sugekiyu, dia pergi dengan kecantikan yang menakjubkan kemarin dan mengambil Chun Xiaohong. Petik 2, dia punya ide. Itu tidak hanya dapat mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Sugekiyu olehnya,
tetapi juga menangani Junjiu. Bunuh dua burung dengan satu batu, strategi terbaik. Yunni memandang Stewart Wang, dan memerintahkan dengan suara rendah, bersihkan darah dari mulutmu, dan pergi menemui penguasa kota Taichu sekarang. Kamu hanya perlu memberitahunya bahwa kamu sepertinya melihat Junjiu dan Sugekyu bersama kemarin, dan kemudian Anda membawa Taichu tuan kota pergi mencari Junjiu, dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Guanxi Wang tidak tahu apa yang terjadi kemarin, dan dia tidak berani bertanya pada Yunni. Keluar dari jalan untuk melakukan tugas. Sudut mulut Yunni di ruangan terangkat, menunjukkan senyum menyentuh seperti angin musim semi. Tugas kakek yang dipercayakan padanya akan segera selesai. Junjiu hanyalah tukang di sekte luar sekarang, jika penguasa kota Taichu ingin membunuhnya, dia bisa bertanya. Saat Junjiu hendak dibunuh, dia maju untuk menyelamatkan Junjiu lagi. Saat itu, Junjiu pasti berterima kasih padanya, dan akan mudah baginya untuk mengetahui keberadaan harta karun itu. Memikirkan hal ini, Yunni menutup mulutnya dan tertawa puas. Dia sangat pintar, matahari hangat, dan lingkungan yang elegan di halaman membuat orang merasa senang. Junjiu bermeditasi bersila di dalam ruangan, dan teknik latihan tubuh berputar satu demi satu. Aura dari langit dan bumi menyerbu masuk, dan tidak butuh waktu Junjiu untuk memurnikannya. Apa yang bisa masuk ke tubuhnya adalah aura yang sangat murni dan tidak bercacat. Kultivasinya meningkat dari hari ke hari, dan Junjiu tidak jauh dari terobosan ke guru spiritual tingkat keempat. Lonceng gemerincing, suara bel terdengar di telinganya. Junjiu membuka matanya dan melihat pergelangan tangannya, tetapi terkejut. Bukan bel perak yang berbunyi. Dia mendengar bel lagi dan mendongak, hanya untuk melihat Xiaohu bermain dengan bola emas kecil di mulutnya. Junjiu, bawa ke Xiaohu. Meo gelombang, Xiaohu Jiao Didi mengeong, dan melompat untuk duduk di depan Junjiu dengan langkah kucing ceria. Membuka mulutnya, Xiaohu meletakkan bola emas itu. Xiaohu berkata, "Tuan, saya tidak bisa menggigit bola emas ini." Bola emas kecil ini ditemukan oleh Junjiu dari warisan yang ditinggalkan oleh Jun Mingye dan istrinya. Dan sepertinya inilah yang dicari oleh narapidana itu. Tapi Junjiu mencoba lusinan metode dan tidak bisa membukanya, jadi dia mengesampingkannya dan mengabaikannya. Sebaliknya, Xiaohu mengambilnya, menggertakkan giginya dan mencoba menggigitnya. Junjiu mengambil bola emas itu dan melemparkannya ke tangannya. Di bawah sinar matahari, bola emas membiaskan cahaya yang terang dan indah, dan melalui lingkaran garis berlubang kecil, Anda dapat melihat benda-benda di dalamnya bersinar redup. Tapi itu tidak bisa dibuka, dan percuma menahannya. Junjiu menjejalkan bola emas ke pelukan Xiaohu. Kamu bisa terus menggertakkan gigi dan bermain, tapi lain kali jangan ganggu kultivasiku. Ketika Xiaohu mendengar ini, dia langsung menatap murid kucing itu dengan sikap sedih. Tepat jika Anda tidak dapat melihat Junjiu secara sekilas. Di mana tuannya dan di mana itu? Dalam pilihan antara bermain dengan pemiliknya, Xiaohu dengan tegas dan tanpa ragu mengembalikan bola emas ke ruang gelang, dan wanita itu duduk dengan patuh dan mengeong pada Junjiu, ingin menepuk kepalanya. Begitu Junjiu menyentuh kepala Xiaohu, dia mendengar suara menusuk udara. King Yu berlari ke halaman, dan berkata melalui jendela dengan ekspresi muram dan waspada, "Adik kecil, seseorang akan datang." Apakah ada seseorang? Junjiu mengangkat alis. Dia baru saja memberi pelajaran pada Wang Guanxi kemarin, jadi dia tidak takut mati dan berani mengganggunya. Dia menepuk kepala Xiaohu, berbalik dan melompat keluar jendela. Junjiu berjalan mendekat untuk berdiri di sebelah King Yu, melihat keluar halaman. Halaman itu berada di tengah gunung, jadi dia bisa melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya dengan agresif. Guanxi Wang ada di dalam, tapi dia bukan pemimpinnya. Segera sekelompok orang ini bergegas ke depan, menyebar dan mengepung Junjiu dan King Yu di tengah. Pria parubaya terkemuka menatap Junjiu. Apakah dia Junjiu? Kembali terakhir, bagaimanapun, dia membawa orang ke sini, dan Yunni lainnya mengatakan dia tidak peduli. King Yu melihat bahwa kelompok orang ini tidak baik, jadi dia berbalik sedikit untuk memblokir Junjiu dan menatap mereka dengan cemberut. "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Nak, apakah kamu selir jalan ini? Lindungi dia seperti ini. Jangan khawatir, kalian berdua akan mati nanti." Petik 2. Apa? King Yu bertanya dengan tanda tanya, bingung Hu Junjiu lebih ketat.
Tuan kota pada awalnya murung dan marah, dan dia berkata, kamu pasti bergandengan tangan untuk membunuhku, dan penguasa kota ini akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Kemarilah, biarkan aku menangkap sepasang anjing dan manusia ini. Tuan kotaku, tanda tanya. Mendengar alamat ini, Junjiu langsung mengetahui identitas pengunjung tersebut. Tuan awal mutlak, ayah Sugekyu. Tapi Sugekyu melakukannya sendiri, dan mati di atas Chun Xiaohong yang telah dia baringkan. Bagaimana dia bisa menemukannya begitu cepat? Junjiu mendengar perintah dari penguasa kota Taichu lagi, jika kamu berani melawan, bunuh di tempat. Sekelompok orang mengerumuni, pedang mereka tajam dan kejam. King Yu menembak langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia tidak berani pergi jauh dan hanya berputar-putar di sekitar Junjiu, menendang semua orang yang mendekat. Sekelompok penjaga tidak memiliki keuntungan sejak awal, dan mereka tidak dapat mengalahkan King Yu, seorang guru spiritual tingkat 5. Selain itu, setelah Junjiu bergerak, semuanya dipukuli secara brutal menjadi anjing. Melihat ini, penguasa kota Taichu menatapnya, kamu harus mengurus limbah tak berguna ini. Penguasa kota Taichu adalah guru spiritual tingkat 9. Dengan tamparan telapak tangan yang berat, semua penjaga di depannya, terlepas dari musuh atau teman, juga ditampar terbang dan muntah darah. Matanya merah, dan penguasa kota Taichu menatap Junjiu dan King Yu dengan niat membunuh di matanya, dia menginginkan hidup mereka. King Yu, saudari junior, hati-hati dan menghindar dengan cepat. King Yu bergegas mendekat dan menepuk bahu Junjiu dengan ringan, mendorongnya pergi. Namun, dia ditampar oleh penguasa kota Taichu, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah, dan wajah King Yu memucat terlihat dengan mata telanjang. Dengan 5 jari membentuk cakar, penguasa kota Taichu dengan kuat menggenggam King Yu Tianlinggai. Jika cakar ini tertangkap, sekeras apapun kepalanya, ia akan berakhir seperti semangka yang hancur. Telapak tangan King Yu terluka parah dan dia tidak bisa menghindarinya. Melihat bahwa dia akan mati di bawah cakar hantu penguasa kota awal mutlak, kilatan cahaya pedang melintas dengan dingin, disisipkan di antara penguasa kota awal mutlak dan King Yu, membalik bilahnya, dan menebas penguasa kota awal mutlak. Pedang itu terlalu cepat dan tajam, jadi dia lengah dan tidak menghindar. Awalnya, pergelangan tangan penguasa kota sakit, dan darah mengalir keluar, alisnya keras, dan penguasa kota Taichu tampak marah. Melihat Junjiu menjaga King Yu di belakangnya, bertemu dengan mata dingin dan haus darah itu, hawa dingin datang dari belakang penguasa kota Taichu. Mata yang terlihat seperti hantu yang membunuh dewa itu milik seorang gadis kecil. Penguasa kota Taichu tertegun sejenak, dan ketika dia sadar kembali, Junjiu menarik King Yu kembali ke jarak yang aman. Sambil menggertakkan giginya dan meretakkan matanya, penguasa kota Taichu melirik luka di pergelangan tangannya. Pelacur kecil, kamu ingin mati. Bab 313. Saudari junior. King Yu meraih pergelangan tangan Junjiu dengan punggung tangannya, menelan semua darah yang mengalir di tenggorokannya dan berkata, adik junior, cepatlah, dia adalah guru spiritual tingkat 9, kau dan aku tidak bisa lawan dia. Ayo, saudara, hentikan dia. Kamu dan aku tidak bisa bertarung, dan aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Mata Junjiu dingin, menatap tangan kanan penguasa kota di masa-masa awal. Bai Yue bersinar dengan dingin. Seorang guru spiritual tingkat 9, bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Petir melintas di benak Junjiu, dan dia dengan cepat mencari racun yang bisa membunuh guru spiritual tingkat 9 atau meracuninya. Xiao Hu mengeluarkan cakarnya yang tajam, berdiri di samping Junjiu dan menatap Lord of Absolute Beginning dengan pupil vertikal, dan itu bisa membantu dalam pertarungan. Hahaha, penguasa kota Taichu mengangkat kepalanya dan tertawa, saya tidak bisa melarikan diri, dan berani bertarung dengan kota ini. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah didengar penguasa kota ini. Saya menyarankan Anda untuk merebutnya tanpa lenganmu, dan tuan kota ini dapat menahanmu sendirian. Mayat utuh. Jika tidak, ketika tuan kota menangkapmu, dia pasti akan memotong daging satu persatu. Untuk membayar arwah putraku di surga. Petik 2. Setelah penguasa kota kata Taichu, jari-jarinya mengepal dan kekuatan spiritualnya berputar dengan keras. Pada awalnya, penguasa kota meninju Junjiu dan King Yu dengan pukulan mematikan. Pukulan ini terlalu kuat untuk dilawan oleh guru spiritual tingkat non-9. Junjiu melupakan teriakan King Yu, dia sangat tenang,
memegang petir pil beracun di antara ujung jarinya, berpikir tentang bagaimana menghindari serangan penguasa kota pada awalnya, bagaimana cara melemparkan racun untuk membuatnya jatuh cinta. Melihat tinju datang, tidak bisa melawan, Junjiu hendak menarik King Yu kembali ketika sesosok emas melintas di depan mereka. Itu benar, itu emas. Mata Junjiu berkedip, dan dia mendengar ledakan di telinganya. Mendongak, penguasa kota di masa-masa awal memberikan pukulan yang mendominasi, yang dihancurkan oleh pukulan yang sama dari pria itu, dan kekuatan spiritual menghilang di udara. Pria itu memunggunginya. Junjiu melihat punggung pria itu kurus tapi lurus, dengan rambut hitam diikat tinggi. Kemeja emas dan pakaian putih, manset memperlihatkan bagian dari pakaian dalam hitam ketat. Mantel putih di tubuhnya juga disulam halus dengan pola awan dengan benang emas, yang tampak kaya dan cantik tanpa kehilangan keanggunan. Tanpa melihat penampilan pria itu, Junjiu telah mengambil kesimpulan. Ini adalah orang yang hidup dalam kekayaan, emas dan perak, dimanjakan dan elegan. Tuan muda, seru penguasa kota Taichu, wajahnya berubah drastis dan dia langsung berlutut memberi hormat. Sugehun, penguasa kota di masa-masa awal, telah melihat tuan muda. Tuan kota di masa-masa awal, apa yang kamu lakukan di gerbang luar akademi di masa-masa awal? Pria yang dipanggil tuan muda itu berkata dengan suara yang anggun dan bermartabat. Mata Junjiu berkedip, dan satu-satunya yang bisa disebut tuan muda di Akademi Taichu adalah Mu Jingyuan, murid langsung kepala sekolah Taichu. Penguasa kota Taichu berdiri, wajahnya berkerut dan dia mendongak, menatap Junjiu dan King Yu dengan tatapan membunuh. Sugehun, penguasa kota Taichu, berkata dengan marah, Tuan muda, jalan ini dan selirnya membunuh putraku Sugekyu. Sekarang aku menangkap mereka untuk membalaskan dendam putraku. Penguasa kota Taichu ingin membunuh Junjiu dan King Yu, tapi dia tidak berniat membunuhnya. Kedua orang ini hanyalah pelayan luar, hidup mereka lebih buruk daripada anjing. Dia membunuh mereka seperti membunuh binatang, tidak ada yang peduli, tetapi dia tidak menyangka bahwa dua orang yang dapat dibunuh dengan mudah. Pertama Junjiu melukainya, dan kemudian Mu Jingyuan tiba-tiba bergegas keluar untuk menghentikan mereka. Mata tuan kota pada awalnya merah, dia membungkukkan tangannya dan memberi hormat dan berkata dengan nada kebencian, Tuan muda, tolong pindah, biarkan aku membunuh mereka terlebih dahulu untuk membalaskan dendam putraku, dan kemudian mengundang tuan muda untuk minum, teh dan obrolan. Tunggu sebentar, Mu Jingyuan mengangkat tangannya, menyela penguasa kota dari awal. Dia menoleh untuk melihat Junjiu, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, dan senyum tipis yang elegan di sudut mulutnya. Junjiu menatap matanya dan melihat keheranan di mata Mu Jingyuan. Tapi segera Ma King Yu berdiri di depan Junjiu, Mu Jingyuan tertegun selama setengah detik dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Melihat kembali ke tuan kota Taichu, Mu Jingyuan berkata, saya pikir ini tidak benar. Saya khawatir tuan kota Taichu telah salah paham dan menganiaya orang. Itu, tuan muda, jangan tergoda dan tertipu oleh kecantikan jalan ini. Tuan kota Taichu sangat marah sehingga dia tidak bisa memilih apa yang harus dikatakan. Melihat bahwa Mu Jingyuan mengerutkan kening tidak senang setelah mengatakannya, penguasa kota Taichu buru-buru menjelaskan, Tuan muda, anak saya meninggal di pintu paviliun perpustakaan. Bunuh anak saya dengan belati, kata penguasa kota Taichu, merasa sangat tertekan. Tidak peduli betapa sengsaranya Sugekyu, dia juga putra satu-satunya. Yun Ni bilang dia masih bisa beregenerasi. Dia melahirkan lebih dari 20 anak perempuan untuk memiliki anak laki-laki seperti itu, dan yang berikutnya tidak akan mudah. Pada awalnya, penguasa kota secara alami membenci pembunuh yang membunuh putranya. Dia bersumpah bahwa dia harus menangkap si pembunuh dan membalaskan dendam Sugekyu. Dan Junjiu mengerutkan kening setelah mendengar ini, belati. Dia tidak menyentuh Sugekyu sama sekali, jadi dia tidak mungkin membunuhnya. Dan Guan Shiwang berkata dia melihatnya, bagaimana mungkin? Sugekyu memimpin jalan kemarin, dan ada burung yang memantau jalan, tapi tidak ada orang di sekitar. Bagaimana Guan Shiwang bisa tahu? Dengan mata dingin, Junjiu keluar dari belakang King Yu. Dia menatap tuan kota awal mutlak dengan dingin, saya tidak membunuh Sugekyu. Petik 2. Jika bukan karena Mu Jingyuan ada di sini, penguasa kota Taichu pasti sudah gila dan membunuhnya sejak lama. Tepat ketika pedang berada di ambang kehancuran dan niat membunuh meningkat, Mu Jingyuan memandang penguasa kota di masa-masa awal,
lalu pada Junjiu dan King Yu, dan dia membuka mulutnya untuk langsung mengubah suasana. Mu Jingyuan berkata, saya percaya pada Junjiu. Jika dia benar-benar membunuh Sugekyu, dia akan melarikan diri jauh. Mengapa dia di sini menunggu Anda untuk menangkapnya? Tuan muda, dengarkan aku dulu. Bahkan jika Junjiu hanyalah murid dari sekte luar, kamu tidak dapat menghukum dan membunuhnya tanpa bukti. Dan King Yu, dia adalah kepala sekte Tianwu. Mereka identitasnya luar biasa. Jika Anda ingin menangkap mereka, Tuan Kota Suge, Anda dapat membunuh mereka, tetapi Anda harus memberikan bukti. Kata Mu Jingyuan, penguasa kota Taichu, saya punya. Saksinya adalah Wang Guanxi, dan bukti fisiknya adalah tubuh anak saya. Petik 2. Ketika Wang Guanxi mendengar namanya dipanggil, kakinya lemas. Dia tidak benar-benar melihatnya, Yunni yang menyuruhnya untuk mengatakannya. Melihat Mu Jingyuan dan Junjiu menatapnya sekarang, yang pertama takut dan yang terakhir ketakutan, manajer Wang gemetar tak terkendali. Ketika Anda melihatnya, Anda tahu ada sesuatu yang rumit. Mu Jingyuan berkata, tubuh Sugekyu ada di rumah Tuan Kota Taichu Anda, kan? Melihat Tuan Kota Taichu mengangguk, Mu Jingyuan melanjutkan, itu saja, semua orang pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengidentifikasinya secara pribadi. Saya memutuskan masalah ini. Jika benar bahwa Junjiu dan King Yu bersama-sama membunuhnya, saya akan menyerahkannya kepada Anda, penguasa kota. Jika tidak, Anda tidak dapat mempersulit mereka, penguasa kota Suge. King Yu memanggil Junjiu dengan lembut, wajahnya yang pucat kejutan melintas di matanya. Tuan muda ini berstatus luar biasa, dan dia tidak mengenalnya, mengapa dia harus membantu mereka? Bisakah kamu percaya padanya? Junjiu berkedip, dan tersenyum pada King Yu untuk menghiburnya. Saudaraku, jangan khawatir, orang bukanlah yang kita takuti ketika kita membunuh mereka. Mari kita lihat sendiri. Bab 314. Apa? Yunni sangat terkejut sehingga dia melompat dari kursi dan menjatuhkan cangkirnya, menghancurkan ubin di seluruh lantai. Wajah Dilimei menjadi pucat karena kaget, bibir merah mudanya sedikit memutih. Dia menatap dingin ke arah pelayan itu, katakan lagi. Bagaimana Brother Priest mengalami masalah ini? Bagaimana dia bisa peduli? Petik 2. Pelayan itu berlutut dengan ngeri, dan mengatakannya lagi tanpa perubahan. Wajah Yunni jelek, bibirnya terkatup rapat. Dia awalnya ingin menunggu sampai penguasa kota Taichu menangkap Junjiu dan menyiksanya dengan kejam sebelum dia muncul untuk menyelamatkannya. Tinggalkan kesan mendalam pada Junjiu. Itu sebabnya saya menunggu di sini dengan santai. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Mu Jingyuan akan mengalami kejadian ini setelah kembali dari latihan saat ini. Tidak, Yunni menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menjadi tenang. Kakak pendeta, tidak mungkin pergi ke kediaman Junjiu melalui pintu luar dan menabrak insiden ini. Dia melakukannya dengan sengaja, tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba? Yunni tidak bisa mengetahuinya apapun yang terjadi. Tapi dia segera berhenti berpikir, dan segera masuk ke kamar untuk mengganti bajunya dan kemudian merias wajahnya. Melihat ke cermin, kecantikan di cermin itu seperti peri di langit, dengan alis hitam dan mata berair menanti untuk bersinar. Yunni keluar dengan puas setelah melihat ini. Dia harus pergi ke rumah Tuan Kota untuk melihat bagaimana Mu Jingyuan dapat membantu. Dalam sekejap mata, di rumah Tuan Kota Taichu, begitu dia masuk, dia mendengar suara tangisan dan lolongan di seluruh ruangan. Melihat ke atas, ruangan itu penuh dengan sekelompok tua dan muda, semuanya wanita. Tuan Kota Taichu memiliki wajah dingin dan marah. Kembalilah, Tuan muda akan menegakkan keadilan untuk rumah Tuan Kota saya dan membalaskan dendam putra saya. Setelah mengusir sekelompok wanita, penguasa kota Taichu memandang. Suge tubuh Qiyu terbaring di tempat tidur dengan sakit hati. Mu Jingyuan ada di depan, Junjiu dan King Yu ada di belakang. Di jalan Junjiu, King Yu mengambil ramuan itu, lalu menyuntikkan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang wajah King Yu terlihat jauh lebih baik. Tapi masih sangat perlu istirahat dan sembuh. Junjiu masuk dan melihat ke atas. Tubuh bulat Sugekyu hampir meremukkan tempat tidur. Orangnya sudah mati, tapi kulit Sugekyu masih mempertahankan warna merah yang aneh. Melihat mata merahnya, wajah babi itu sangat ganas. Tatapannya akhirnya tertuju pada dada Sugekyu, dan darah menodai bola bajunya menjadi merah. Dengan mata tajam, Junjiu mengenali bahwa Sugekyu dibunuh oleh belati di jantungnya.
Tatapan ganas dan marah jatuh pada Jun Jiu, tajam dan penuh kebencian. Penguasa kota Taichu berkata, "Jalang, alasan apa yang kamu miliki setelah melihat tubuh anakku?" "Tuan muda, tidakkah kamu percaya bahwa Jalang ini membunuh anakku dengan selirnya?" "Di mana belati itu?" Suara Jun Jiu sedingin es, langsung menyela tuduhan Sugehun. Penguasa kota Taichu hendak berbicara lagi, tetapi Jun Jiu menatapnya dengan dingin dan segera membekukan kata-kata di tenggorokannya. Jun Jiu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang aku membunuh Sugekyu, tapi bagaimana dengan senjata pembunuhnya?" "Buktinya hanya senjata pembunuhnya. Apakah kamu ingin bukti di depan penguasa kota?" Penguasa kota Taichu menatap marah. Setelah mendengar ini, King Yu segera berbalik. "Jalang, saya pikir Anda adalah orang tua dan tidak tahu malu. Bisakah Anda memfitnah kami tanpa bukti? Dan ini adalah adik perempuan saya, selir macam apa, apakah Anda buta?" Kata-kata ini membuat penguasa kota pada awalnya sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dia bergegas dengan tatapan membunuh, mencungkil King Yu dengan keras dengan pisau di matanya, seolah-olah dia akan menelannya hidup-hidup. Tapi kalimat Jun Jiu berikutnya membuat penguasa kota Taichu berhenti. Jun Jiu berkata, "Jika penguasa kota Taichu tidak buta, dia harus tahu bahwa bahkan tanpa belati yang menusuk jantungnya, Sugekyu tidak dapat bertahan tadi malam." Petik 2. Jalang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? "Chun Xiaohong," kata Jun Jiu dingin. Tubuh penguasa kota Taichu menegang. Mu Jingyuan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat panorama reaksi tuan kota di masa-masa awal. Kebetulan Yunni bergegas mendekat dan mendengar kalimat ini. Dia tidak masuk tanpa berhenti, tetapi dengan cepat bersembunyi di sudut untuk menguping. "Apa itu Chun Xiaohong?" Jun Jiu melanjutkan, "Chun Xiaohong, penguasa kota Taichu seharusnya sangat akrab dengan obat ini, kan? Sugekyu mengalami overdosis karena kekurangan ginjal yang parah, dan tadi malam ketika dia meninggal. Jika itu aku, tidak perlu untuk menikamnya lagi dan menimbulkan masalah bagi diriku sendiri." "Apa?" Wajah Yunni menjadi gelap setelah mendengar ini. "Sugekyu akan mati." Saya mendengar kesunyian di ruangan itu lagi, dan ketika jarum jatuh, langkah kaki terdengar. Penguasa kota Taichu sangat marah, berhenti. "Jalang, apa yang ingin kamu lakukan?" Jun Jiu terus berjalan menuju tubuh Sugekyu, tapi dia bahkan tidak melihat ke arah Sugehun. Bibir merah mengangkat busur dingin dan haus darah. Jun Jiu mencibir, "Katakan padamu, siapa pembunuh yang membunuh Sugekyu?" Jun Jiu sangat marah, jika dia membunuhnya, dia langsung mengakuinya. Tapi dia tidak membunuhnya, jadi mengapa membantu orang lain? Yang disalahkan, Mu Jingyuan sedang berdiri di depan tubuh Sugekyu. Jun Jiu berhenti dan menatap Mu Jingyuan. Saling memandang, yang terakhir memiliki senyum anggun dan tipis di sudut mulutnya, dan dia mengedipkan mata padanya dan diam-diam bertanya apakah dia baik-baik saja. "Jun Jiu, maaf, sobek pakaian Sugekyu." "Oke." Mu Jingyuan tahu segalanya, mengetahui bahwa Jun Jiu sedang melihat luka Sugekyu. Gerakan jari Anda untuk merobek pakaian, luka fatal terlihat jelas di kulit yang gemuk dan menonjol. Awalnya, dia ingin melihat bagaimana Jun Jiu membela diri, tetapi Mu Jingyuan mengerutkan kening dan berhenti secara tidak sengaja menyapu lukanya. Belati yang digunakan untuk membunuh Sugekyu itu istimewa. Belati itu bisa memotong besi seperti lumpur untuk mematahkan tulang dan menembus jantung. Dan ada bekas luka di tepi luka. Ini adalah belati khusus dengan bekas pisau. Kata-kata Jun Jiu membuatnya bersembunyi di luar rumah, hati Yunni tenggelam ke dasar. Belati itu adalah hadiah ulang tahun dari Tetua Agung, jadi mudah untuk memeriksanya. Dan Mu Jingyuan ada di dalam, dia pasti akan mengenalinya. Penuh kebencian, tidak hanya gagal menjatuhkan Jun Jiu seperti yang direncanakan, tetapi malah mengekspos dirinya sendiri. Yunni memutar matanya, dan segera berkata kepada murid di belakangnya, "Temukan seseorang untuk menggantikan orang mati. Dia masih bisa menyelamatkan situasi, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan." Di dalam rumah, suara Jun Jiu dingin dan tenang, dan dia berkata, "Jika kamu tidak mempercayai pemilik kota di masa-masa awal, kamu bisa datang dan melihatnya sendiri. Pertama, benda itu tidak akan jatuh setelah mengambil Chun Xiaohong, dan buktinya adalah kamu melepas celanamu. Kedua, lukanya sangat unik, begitu juga belatinya. Fan Pin, mudah untuk mengetahui milik siapa belati itu." Kecuali kata-kata Jun Jiu,
sisa ruangan itu sunyi senyap. Mu Jingyuan menyingkirkan keheranan dan spekulasi. Di matanya, ketika dia melihat Junjiu, hanya ada keheranan dan kekaguman di matanya. Sungguh gadis yang cerdas dan kuat, tidak heran mereka akan merekomendasikannya. Setiap kata memuji Junjiu ini, King Yu menghela nafas lega dan mengangkatnya lagi, menjaga di depan Junjiu dan menatap penguasa kota Taichu. Tuan kota Taichu masih menatap Junjiu, menggerakkan bibirnya dan berkata dengan suara kebencian, pada akhirnya, itu adalah alasan, bohong, bagaimana tuan kotaku bisa mempercayaimu? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin anakku mengambil Chun Xiaohong untuk bersenang-senang? Chun Xiaohong tidak mungkin membunuh anakku. Kamu pasti telah membunuhnya. Salah, Junjiu tidak membunuh orang-orang di ruangan itu dan melanjutkan, saya telah menangkap pembunuh yang sebenarnya. Bab 315. Kakak senior Yunni. Steward Wang ketakutan sepanjang jalan, dan sekarang ketika dia melihat Yunni, dia segera berlari seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Yunni bahkan tidak melihat Guanxi Wang, dia menatap orang-orang di ruangan itu. Junjiu mengangkat alisnya, apakah dia Yunni? Kemunculan Yunni yang tiba-tiba membuat semua orang sedikit terkejut, dan mereka semakin terkejut mendengarnya berbicara. Melihat Yunni memasuki ruangan, dengan lambaian tangannya yang ramping, dua murid segera menyeret seorang pria. Penguasa Taichu tercengang, Nona Yunni, apa artinya ini? Seperti yang Anda lihat, Tuan Suge, ini adalah pembunuh yang membunuh Sugekyu. Junjiu disalahpahami. Anda tidak tahu. Dengarkan saja dia. Yunni mengedipkan mata, dan segera kedua murid itu melepaskan pria itu, dan semua orang memandangnya. Saya melihat sikap pria itu tegas dan tidak takut sama sekali. Punggungnya tegak dan dia menatap mayat Sugekyu di tempat tidur dengan kesal dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Bajingan seperti itu memaksa adik perempuanku mati. Hahaha, aku membunuhnya. Aku mati. Tidak ada penyesalan. Setelah selesai berbicara, pria itu tiba-tiba mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan menyeka lehernya dengan pisau. Semuanya terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Melihat darah yang berceceran satu demi satu mengelak, pria itu masih memiliki ekspresi dendam di wajahnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Kejadian ini membuat beberapa orang di ruangan itu terdiam beberapa detik. Sebelum semua orang dapat berbicara, Yunni berkata, dia adalah murid luar Akademi Taichu, dan pernah seorang adik perempuan bunuh diri setelah dihina oleh Sugekyu. Oleh karena itu, menyimpan dendam, dia menipu Sugekyu ke paviliun perpustakaan kemarin dan membunuh dia. Yunni dengan cepat melihat ekspresi semua orang, dan dia melanjutkan dengan tenang, adapun Chun Xiaohong, saya pikir itu harus menjadi obat yang dia tuangkan untuk membalas dendam. Anda tahu, belati yang dia gunakan untuk bunuh diri adalah juga senjata pembunuh. Senjata pembunuh yang membunuh Sugekyu. Semua kebenaran terungkap. Yunni menyelesaikan semua kata-katanya. Senjata pembunuhan ada di sana, dan si pembunuh bunuh diri setelah mengakuinya di depan umum. Semuanya tampak sempurna dan tidak ada yang salah dengan itu. Yunni memandang Sugehun, dan tersenyum dengan indah dan bermartabat. Dia berkata, Tuan Kota Suge, tubuh si pembunuh ada di sini untuk Anda buang. Junjiu, Anda tidak bisa salah padanya. Dia dan King Yu adalah orang-orang yang dikagumi kakek saya, dan hanya sementara mereka akan bekerja sebagai tukang di sekte luar. Awalnya, penguasa kota mengubah wajahnya. Kata-kata Yunni dengan jelas memperingatkannya bahwa Junjiu dan King Yu tidak boleh bergerak. Mereka masih dijaga oleh tetua agung. Pada hari-hari awal, penguasa kota tidak berdamai, dan memelototi Steward Wang lagi. Lalu mengapa Wang Guanxi mengatakan bahwa putraku tinggal bersama Junjiu? Aku salah paham. Wang Guanxi bersembunyi di belakang Yunni dengan gemetar. Setelah mendengar kata-katanya, City Lord of Absolute Beginning tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Sekarang Mu Jingyuan ada di sini, Yunni telah pindah dari tetua agung lagi. Pada awalnya, penguasa kota tidak berani mengambil tindakan terhadap Junjiu dan yang lainnya meskipun dia memiliki keberanian untuk melakukannya, meskipun dia tidak percaya bahwa pria yang bunuh diri adalah pembunuh di hatinya. Di permukaan, City Lord of Absolute Beginning harus patuh. Dia menggerakkan sudut mulutnya dengan kaku, tersenyum jelek. Karena pembunuhnya telah dihukum, kebenaran terungkap. Xiao Jian, Junjiu dan King Yu tidak bersalah, jadi tentu saja penguasa kota tidak akan mempermalukan mereka lagi.
Nada penguasa kota, di masa-masa awal bisa terdengar untuk tidak mau, tapi dia tidak mengatakan tidak. Penangkapan yang mengancam berakhir dengan tiba-tiba dan cepat. Tidak peduli apa yang dipikirkan penguasa kota Taichu, Mu Jingyuan secara pribadi mengirim Jun Jiu dan King Yu keluar. Dia berkata, hari ini adalah kesalahpahaman. Tapi sekarang kamu aman. Aku akan mengirimmu kembali ke pintu luar. Momong-momong, saya Mu Jingyuan. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat datang ke pintu dalam untuk menemukan saya. Oke, terima kasih, Tuan Muda, atas bantuanmu hari ini. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dengan ringan, dan nadanya jauh dan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara, dan berbalik untuk membantu King Yu yang terluka kembali. Tetapi setelah berbelok, Jun Jiu melepaskan tangannya dan terbang ke puncak pohon tinggi di sampingnya. Dia melihat ke belakang ke gerbang mansion Tuan Kota. King Yu bingung dan bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan, adik perempuan junior? Petik 2. Jun Jiu tidak menjawab King Yu, karena dia melihat Mu Jingyuan menghentikan Yun Ni yang keluar dari belakang. Keduanya berjalan ke gang di sebelah mansion Tuan Kota. Jun Jiu bisa melihatnya dengan jelas karena medan yang tinggi, tapi terdengar di sini. Tidak ada percakapan antara Mu Jingyuan dan Yun Ni. Jika Anda melangkah lebih jauh, kekuatan Mu Jingyuan dan Yun Ni akan mudah terungkap. Tapi dia juga menebak ide umumnya, dan tidak perlu mengambil risiko menguping. Mata berkedip, Jun Jiu dengan tatapan tertahan, dia melompat turun dari puncak pohon dan berkata, ayo pergi. Saudaraku, mari kita kembali dan membicarakannya. Di ujung lain, Mu Jingyuan mengerutkan kening dan menatap Yun Ni dengan tajam. Junior Sister Yun Ni, belati itu jelas merupakan hadiah ulang tahun dari Great Elder. Petik 2, dia mengenalinya, tapi dia tidak menyangka Yun Ni akan segera muncul dan membawa pembunuh bersamanya, dan belati itu menjadi senjata si pembunuh. Melihat Jun Jiu dan King Yu lolos dari masalah, Mu Jingyuan tidak mengatakan apa-apa di tempat. Katakan, tapi sekarang, dia jelas ingin Yun Ni memberikan penjelasan. Yun Ni sudah menyiapkannya. Ketika dia melihat Mu Jingyuan, dia mengerutkan kening, mengerutkan bibirnya dan berkata sedih dan marah, ya, Sugekyu saya membunuhnya. Tapi sial dia. Petik 2, apa yang terjadi? Petik 2, saudara pendeta, Anda tidak tahu bahwa Sugekyu begitu berani mengingini saya. Hari itu saya menerima pesan yang meminta saya pergi ke pavilion Zhangsu untuk sesuatu yang penting. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya, jadi saya pergi untuk melihat apa yang terjadi. Siapa tahu begitu saya pergi ke Sujikyu, mereka akan bergegas dan mencoba meremehkan saya. Aku membunuhnya karena marah dan kembali dengan marah. Yun Ni menangis dan mengeluh dengan sangat memesona sehingga orang tidak bisa menahan rasa kasihan padanya ketika mereka melihatnya. Ketika percakapan berubah, Yun Ni menjadi marah. Sugekyu terkutuk. Aku membunuhnya dan aku bahkan belum menanyai kota Tuan Suge belum. Untuk beberapa alasan, penguasa kota Taichu menganggap Jun Jiu sebagai pembunuh. Saya mendengar berita itu dan bergegas menyelamatkannya. Saudara pendeta, jika saya boleh jujur, mereka yang diremehkan oleh Sugekyu, kakek tahu bahwa dia akan membunuh semua orang di mansion Tuan Kota. Petik 2, ekspresi Mu Jingyuan tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, jadi, kamu menemukan kambing hitam. Saudara pendeta, jangan salah paham. Murid ini benar-benar membuat saudara perempuannya dibunuh oleh Sugekyu, itu sebabnya dia berdiri dan membalas, berterima kasih kepada saya karena telah membalaskan dendam saudara perempuannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jun Jiu, dan tidak dapat dihindari bahwa rumah Tuan Kota dibunuh oleh kakek saya untuk melampiaskan amarahnya. Apakah saudara pastor berpikir bahwa saya menganiaya dia? Apa yang dikatakan Yun Ni beralasan, dan setiap kalimat mengungkapkan hatinya yang baik dan tulus. Mu Jingyuan mempercayainya, dan dia tidak punya alasan untuk meragukan Yun Ni lagi. Dia mengangguk dan tersenyum pada Yun Ni, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untuk Anda. Itu tidak akan menyebar untuk merusak reputasi Anda. Yun Ni, terima kasih, saudara pendeta. Kali ini Jun Jiu terlibat denganku, aku akan menebusnya. Kakak laki-lakinya terluka, saya punya obat untuk lukanya, jadi saya akan memberikannya padanya. Petik 2, berikan padaku. Mu Jingyuan tidak dapat menyangkalnya, dan memperjelas bahwa dia secara pribadi akan menjaga Jun Jiu dan King Yu. Melihat ini, Yun Ni tidak bisa memaksa,
tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, tatapan suram dan dingin muncul di matanya. Mu Jingyuan juga memperlakukan Jun Jiu dan King Yu juga. Apakah kamu terlalu khawatir? Jika Mu Jingyuan campur tangan dalam segala hal, bagaimana dia bisa memenangkan Jun Jiu? Untungnya, dia tidak mengeksposnya, dan Jun Jiu juga tidak mencurigainya. Ini kali dia keluar untuk menyelamatkan Jun Jiu, dan seharusnya aku menyukainya. Bersambung.